Ngapain bro? Nganggur. Halo, balik lagi di channel The Surabayan. Saya Joni dan Saya Boni. ya, jadi kita akan membahas dampak dari pandemi COVID-19 ini di profesi yang dijalani sama Boni. Iya. Iya. Ya, jadi sekedar info aja. Jadi profesi kami ini bekerja di bidang yang paling banyak menghasilkan adalah pernikahan. Fotografer yang udah lama banget motret pernikahan, khusus pernikahan, enggak ya? Mungkin ya. Enggak juga. Yang terbanyak, yang reguler, bukan yang terbanyak ya, bukan Iya. terbanyak dalam hal jumlah, tapi yang hampir tiap bulan motret. Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Bagaimana dampaknya bagi profesi fotografer wedding? Ya, tapi sebelumnya semoga wabah ini cepat berakhir kan ya. Ya, semoga wabah ini semua orang pengen ini segera berakhir. Ya, Siapapun mungkin nggak itu. kita aja ya kan. Di seluruh Siapapun dunia. di seluruh dunia mungkin Ya, kayak gitu. semua profesi aku rasa berdampak. Serius mungkin sampai ke ekonomi mungkin. Iya, yang pasti. paling dirasakan sekarang. Iya, benar sekali. Ya kan? Tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa kesehatan itu nomor satu, Ya, ekonomi nomor 1,5. ekonomi Nggak mau kalah, ya kan? ekonomi juga nomor 1 ya. Setengah, iya. Ya, karena jadi semoga ini segera berakhir, kita semua bisa baik-baik saja dan kita bisa beraktivitas sesuai dengan aktivitas kita sebelum pandemi ini terjadi. Oke? Amin. Amin. Ya, tapi sebelumnya kamu ngerti nggak yang nikahan-nikahan dibubarin? Sebenarnya kasihan ya kan. Kasihan ke? Ke yang mungkin yang punya hajat Yang punya terutama hajat. ya kan. Istilahnya persiapannya sampai segitunya Iya. ya kan udah kan tahu sendiri kan pernikahan, cara pernikahan nah, harus kandas ya kan. Karena salah satu faktor mungkin wabah ini ya kan. Wabah yang ini pasti wabah terjadi, ini iya. ya kan. Nah, di situ cuman aku pribadi juga ngerasa sebenarnya ini yang terbaik maksudnya Buat kita semua, orang ya buat kan? semua orang. Buat semua orang, bahkan yang punya hajat mungkin juga kayak gitu ya kan. Iya. Ini Jadi nggak berarti kalau misalkan acara pernikahan itu dibubarin, maksudnya itu konotasinya bukan ke hal-hal yang negatif karena tindakan negatif mungkin ya enggak kan, karena ini emang momentumnya tepat. Iya, Maksudnya iya. ada wabah kayak gini ya Iya, kan. iya. Emang kita dilarang bergerombol, Bergerombol, ya kan, di satu berkelompok, tempat iya, berkelompok berkelompok. kayak gitu. Jadi dibubarinya memang karena pandemi, Iya. bukan karena hamil duluan. Serius kan? Oh iya, Ya, serius. di sisi lain, Di ya sisi kan. lain. Saya pribadi mungkin ya emang maksudnya ngerasa kasihan banget ya kan. Mereka udah persiapan sampai segitunya ya. Apalagi biaya ya kan. Iya, benar-benar. Apalagi biaya. Udah Yang paling penting itu biaya. Mas. dibayar Heeh. sebelum acara. Pengantinnya jadi nggak jadi deh. Nggak jadi apa itu? Jadi dong. Jadi dong. Mungkin pemerintah sebenarnya pemerintah itu masih ngasih kelonggaran buat aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang positif, kayak misalkan nikah ini kan ya, mungkin akad nikah bisa digelar di KUA dengan jumlah orang yang dibatasin ya kan, Dan dengan protokol Yang kesehatan yang sudah sesuai dengan ketentuan mungkin kan ya. diterbitkan. Ya, jadi sebenarnya cinta masih boleh bersemi di tengah pandemi. Maksudnya enggak. Ya, jadi tetap boleh menikah. Boleh, ya kan? boleh. Menikah, yang nggak boleh itu pestanya. Nah, itu yang harus digarisbawahi mungkin ya. Digarisbawahi. Nah, posisi fotografer ini kalau menurutku ya, dokumentaris itu kan ada Dokumentasi. pemasukan ketika pestanya digelar. Kalau aku sendiri sih, akhirnya emang beneran kerasa banget ya kan. Emang serius, ini emang kerasa banget, apalagi kita yang seperti misalkan kayak aku gini ya kan, yang gaji itu
istilahnya kita dapat uang, ya kan? Emang benar-benar mengandalkan event itu. Mengandalkan Kita nggak- acara-acara ini. Yang sebenarnya udah dari hampir tahun lalu sudah terjadwal ya kan? Dampaknya kita sebagai freelancer fotografer otomatis kan bisa dibilang kayak gitu kan. Kita nggak punya penghasilan tetap setiap bulan ya kan, kayak misalkan karyawan ya kan. Ini emang berdampak banget, apalagi mungkin banyak nih, maksudnya mayoritas dari kalian yang kaget banget dengan wabah ini ya kan, nggak ada persiapan sama sekali, maksudnya persiapan investasi apa tabungan ya kan, yang itu nggak kepikiran sama sekali kan. Kepikiran sama sekali, karena kan dari jauh-jauh hari udah wah ada jadwal santai gitu terus mungkin itu kelemahan dari kita ya, kebanyakan. Ini pelajaran baru sih buat kita ya sebenarnya ya. Dan ada hikmah, positif, ya. Kan? Hikmah Positifnya gitu kan. Ya mungkin kayak yang udah umum kita bicarain kan, mungkin ya kita lagi bisa lebih sering ngumpul sama keluarga ya kan di rumah kayak gitu. Positifnya. Mungkin negatifnya kita jadi ngomong soal ekonomi nih, lagi-lagi masih ekonomi kan ya pasti kan. Ekonomi itu udah emang benar-benar total udah nggak ada pemasukan lagi. Bahkan mungkin teman-teman yang seprofesi sama kita mungkin juga ngerasain kayak gitu, misalnya meskipun ada pun misalnya akad nikah, dari bawah akad nikah itu cuman hanya beberapa dibandingkan sekian persen dari misalkan kayak kalau proyek kita misalnya perencanaan budget di bulan biasa nggak pas waktu wabah ini. Intinya drop ya kan, intinya tetap drop banget. Mungkin ada pemasukan ya kan, tapi sangat-sangat ngedrop ya kan, sampai 50% lebih enggak. Mungkin lebih bisa lebih hampir 100% karena kan emang kita mengandalkan kan katanya ada akad nikah kan masih ada enggak 100% dong. Enggak, maksudnya pasti ada sisi negatif sama positif ya kan. Mungkin positifnya kita yang selain misalkan kita bisa ngumpul sama keluarga, jadi maksudnya waktunya lebih banyak ya kan, kita bisa tahu apa sih maksudnya kendala-kendala di rumah itu kayaknya ya kan, apalagi yang udah berkeluarga. Akhirnya bisa metani mana genteng bocor. Termasuk ya kan. Iya. Di proses kreatif mungkin ya kan. Di proses kreatif. Sekarang tuh lagi banyak loh, maksudnya kalau saya lihat di media sosial ya kan, lagi banyak fotografer ternama ya kan, lagi gelar misalkan kayak diskusi fotografi, maksudnya sharing ilmu itu kan. Jadi nilai positif buat kita yang maksudnya masih baru ya kan? Kita semua sepakat bahwa semua orang di dunia ini minus. Ya benar. Fix, maksudnya semua profesi apapun semua itu ya profesi kan? Tapi bahkan sampai tukang servis pesawat tempur itu juga. Serius bro. Oh iya serius. Enggak, maksudnya itu ada kan, maksudnya ada kan tukang servis pesawat tempur ya kan. Pasti tapi ada. Ngelihat ini ya kan, kayaknya salah aku milih jadi fotografer pernikahan. Kayaknya mending jadi staf sus. Bikin aplikasi. Iya, bikin tutorial yang ngalir bro. Gampang banget lagi, maksudnya banyak banget kan referensinya. Iya. Cukup. Enak ya, segampang itu maksudnya. Sebenarnya enggak gampang juga. Gue kira bikin aplikasi itu gampang ya kan. Mungkin yang salah itu soal bukan soal jabatan politiknya itu. Ya kan, harusnya salah satu lah. Masa kita bayar pajak buat bayar satu orang 2 kali? Ya enggak, mungkin maksudnya emang apa ya? Apa? Kok jadi takut? Iya, udah. Pasti banyak ide-ide kreatif bermunculan ya kan? Ataupun yang misalkan yang paling lagi banyak nih istilahnya, kita jadi rajin milah-milah foto yang lama ya kan? Kita kemas lebih baru lagi. Lebih baru lagi kayak maksudnya editingnya. Fotografer teman-teman tuh yang di media sosial, termasuk di Instagram banyak banget yang upload mungkin itu karya lama ya kan. Jadi diperbarui lagi, lebih fresh lagi looknya kayak gitu ya kan. Lebih karena deadline berkurang ya kan, sangat-sangat berkurang. Jadi kita lebih bisa teliti milih foto yang sebenarnya bagus. Kadang kan gitu kan.
milih foto udah jepret banyak, tapi karena deadline, karena intensitas foto juga banyak ya kan, yang kita foto jadi ketumpuk terus, jadi akhirnya kita pilih yang paling bagus waktu saat itu. Waktu saat itu ternyata waktu kita lihat harddisk lagi, ini ternyata bagus juga ya gitu ya, ternyata lumayan juga ternyata ya. banyak yang bagus ya kan, udah maksudnya kita nggak usah produksi lagi, ini banyak kita nggak usah modern lagi. Enggak dong, tidak dong, enggak, maksudnya nggak gitu, tidak dong. Nah, itu nilai positifnya. Nilai ya positifnya. Kan? Tapi kalau menurut aku ya kan, balik lagi kita mau sampai kapan ya kan? Mau sampai kapan maksudnya? Istilahnya, oke, kita diskusi ya kan, fotografi ya kan. Tapi kalau ngomong soal finansial ya kan, itu emang penting banget buat kita ya kan. Iya. Kita kenyataannya manusia ya kan. Kenyataannya manusia emang nggak bisa jauh-jauh dari finansial. Iya, karena kalau menurutku kalau menurutku oke lah, maksudnya lebih simpel lagi. Iya, kita nggak punya pendapatan lagi. Iya, benar. Di bulan ini sampai berapa lama ya kan? Iya. Sampai berapa lama kita nggak pernah tahu kan? Iya, benar. Bahkan mungkin pemerintah juga nggak pernah tahu. Ini berakhir kapan? Karena ini virus dan itu menyebar gitu kan. Dari situ aku yakin nih, maksudnya termasuk kita juga kan ya, pasti punya kecemasan ya kan. Iya. Bikin kita mungkin bisa timbul sisi kreatifnya atau malah kita terpuruk ya kan. Drop, benar. Karena kelamaan nganggur juga berbahaya ya kan. Kalau kita nggak isi sama sesuatu yang akhirnya membuat kita upgrade, lebih upgrade. Jadi karena ini pandemi sudah ditentukan dan seluruh dunia juga udah nggak bisa memprediksi, aku rasa banyak prediksi yang mulai muncul ya kan. Tapi semakin aku baca semakin aku deg-degan. Ada yang 18 bulan, ada yang optimisme, ada yang akhir tahun, ada yang Juni gitu, ada 2 bulan 3 bulan ya kan. Tapi kita nggak pernah tahu, semoga ini segera berakhir. Kalau aku sih pengennya nanti malam tidur besok pagi udah selesai, kita bisa motret lagi gitu kan. Mungkin itu keinginan semua orang ya kan. Siapa yang nggak pengen aktivitas normal sekarang ya kan? Jadi kangen kan masa-masa kayak kita motret. Iya. Padahal dulu benci, harus bangun pagi subuh, datang ke rumah orang ya kan, apalagi belum makan. Jadi kangen berangkat jam 3 pagi gitu, ya kan, dodok-dodok. Orangnya aja belum bangun, kita udah di depan rumahnya gitu kan, cerita-cerita kayak gitu ya. Jadi kita udah nongkrong di depan rumahnya, orangnya malah belum bangun ya kan. Itu kan sering-sering terjadi ya. Sering terjadi di profesi ini. Itu bukan karena fotografernya rajin, bukan. Tapi fotografernya belum tidur, takut ketiduran, ya udah, mending kita tidur di depan rumahnya orang itu. Gitu kan ya. Kita malamnya ngedit asik ya kan, atau kan karena lihat jam udah jam 2 loh. Ngomong sisi positifnya selain akhirnya terbentuk, istilahnya muncul lah misalnya muncul kayak diskusi bareng fotografer ya kan. Itu emang positif banget kan ya, yang selama ini kita jalan sendiri-sendiri mungkin jarang ya akhirnya kita dapat ilmu ya kan. Sharing, berbagi ya kan, tuker-tuker. Ada kayak salah satu fotografer nasional tuh, maksudnya senior, kita motret secara online kayak gitu, ada loh. Itu keren banget, maksudnya terobosannya kan itu, maksudnya itu termasuk sisi positifnya. Jadi itu kita kreativitasnya yang shifting ya, dari yang nggak bisa keluar rumah, akhirnya dia punya cara seperti itu ya. Suatu terobosan baru dari bener. Ngomong sisi positifnya kan terobosan baru, maksudnya fotografer jadi mungkin nanti kedepannya udah nggak harus kemana kayak gitu. Ya enggak, maksudku kan kita berharap jangan sampai seperti itu. Kan tetap harus ada sentuhan-sentuhan ininya. Ya enggak, maksudku kalau deket ya kan enak kan sama. Tetap harus ada rasa fotografernya kan ada gitu. Loh. Kalau hasilnya jelek, iya benar-benar. Jadi kan kalau di rumah gini kan bisa. Nanti di rumah tiba-tiba kok boros. Potret dari tombol-tombolnya kacau. Tapi kalau ngomong kemajuan teknologi,
sangat Aku memungkinkan. pribadi sih Itu sangat memungkinkan. Ya, mungkin juga ya kan. Iya, tapi menurutku Banyak kayak tes gitu. fotografer itu nggak bisa digituin. Harus memang benar-benar dia deket, ngerasain ya kan. Nanti dia pasti bakalan muncul ide-ide baru ya kan, karena kondisi. Ya. Kalau ngomong soal seni ya kan. Iya kan, kondisi studionya itu kadang-kadang bisa melintas, ini enaknya diginiin, ini enaknya diginiin. Jadi tes itu dan pengalaman itu sangat berguna kayak gitu-gitu. Dan alat nggak akan bisa menggantikan itu secanggih apapun ya kan. Yang hargaku di bawahnya dia mau jual berapa ya kan? Awal tadi mendowngrade profesinya sendiri ya kan. Nah itu bantingin pisan arek-arek ya kan.